Bila berbicara mengenai pelatih dari Italia yang selalu berkembang semakin baik, nama Simone Inzaghi dan Stefano Pioli tak boleh ketinggalan. Pasalnya, mereka mungkin tak mempunyai nama sebesar Carlo Ancelotti ataupun Antonio Conte. Tapi, perjalanan karir mereka sampai ke titik ini pun patut untuk diberi perhatian lebih. Bagi Simone Inzaghi dan Pioli, mereka berdua tak jarang menerima stereotip yang merendahkan mereka. Simone Inzaghi yang sedari kecil selalu dibandingkan dengan sang kakak Filippo Inzaghi, dan Pioli yang kerap diremehkan kapasitasnya sebagai pelatih. Namun berkat usaha keras mereka berdua dan mungkin juga doa ibu yang tak pernah putus, Simone Inzaghi dan Stefano Pioli menapaki puncak karirnya sebagai pelatih. Lantas bagaimana cerita perjalanan karir mereka? Mari kita bahas sama-sama di Bahmu Kiper. Mari kita mulai dari nama yang pertama, Simone Inzaghi. Perjalanan karirnya atau bahkan mungkin hidupnya selalu lekat dengan perbandingan-perbandingan yang menyebalkan. Yang pertama, tentu karena hubungan darahnya dengan seorang Filippo Inzaghi. Simone cukup beruntung sekaligus sial mempunyai saudara sepertinya. Beruntung karena memiliki kakak yang selalu bisa ia banggakan. Dan sial karena selama karir pesepak bolanya ia selalu dibandingkan dengan sang kakak. Bayangin aja udah gak kuat. Punya kakak seperti Filippo Inzaghi berprestasi dan kita cuma jadi beban keluarga di rumah. Tapi Simone Inzaghi bukanlah kita. Meski tak bergelimang trofi seperti kakaknya saat menjadi pemain, Simone Inzaghi bukanlah pemain yang buruk. Ia cukup hebat dan memiliki sejumlah keunggulan dari sang kakak. Salah satu hal yang dapat diunggulkannya dari Pippo adalah mengenai jiwa kepemimpinannya. Saat bermain bersama di tim lokal, Simone bahkan menjadi kapten dari kakaknya sendiri. Sedari kecil Simone telah menunjukkan tanda-tanda sebagai pemimpin yang alami. Ia memiliki pemikiran yang tajam soal sepak bola. Mungkin hal itu yang menjadikannya sebagai pelatih top seperti sekarang. Teman-temannya memberikan testimoni kepintaran Simone saat masih bermain untuk tim lokal. Simone diklaim mampu menyebutkan nama-nama pemain sekaligus dengan kekuatan dan kekurangan mereka di posisi masing-masing. Mungkin nih, kalau di Indonesia, Simone ini sudah menjadi anak yang dipanggil setiap upacara karena prestasinya di perlombaan cerdas cermat. Namun, pintar di sekolah belum tentu mempermulus perjalanan karirnya di dunia kerja. Pippo yang dinilai lebih ugal-ugalan malah lebih dulu dipinang oleh Juventus sebagai tim raksasa di Italia. Sementara Simone masih harus berjuang susah payah untuk merintis karirnya sebagai pesepak bola. Meski begitu, hubungan persaudaraan Simone dan Filippo tak menjadi kacau. Rezeki sudah ada yang ngatur, mungkin itu yang selalu mereka pegang sebagai prinsip persaudaraan. Buah dari kesabaran dan kerja keras Simone terbayar saat ia kemudian diboyong oleh Lazio. Di sana, ia menunjukkan tajinya sebagai salah satu striker yang patut diperhitungkan di Serie A. Setelah gantung sepatu sebagai pemain sepak bola, Simone tetap bersama Lazio. Dengan modal melatih tim muda Lazio, ia menjelma menjadi pelatih top bersama tim utama Bianco Celesti. Simone membawa tim elang ibu kota tersebut menjuarai Piala Supercoppa pada tahun 2019 dan membuat Lazio menjadi penantang serius di Serie A. Situasi yang tak beres di Inter Milan menyebabkan mereka harus merelakan kepergian Antonio Conte. Simone Inzaghi menjadi nama yang terpilih sebagai pelatih baru I Nerazzurri. Kehidupan lama Simone kembali terulang, hidup dalam bayang-bayang dan dibanding-bandingkan. Conte sukses membawa La Beniamata memenangkan Scudetto ke-19. Simone Inzaghi awalnya diragukan dapat mengulang kesuksesan Conte bersama Inter. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Simone memberikan sentuhan terbaiknya di Giuseppe Meazza. Berbicara mengenai Inter, ditinggal sejumlah pilar utama seperti Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku yang sukses berat di Chelsea, tak menimbulkan persoalan yang besar bagi skuad besutan Simone Inzaghi. Inter di bawahnya tetap konsisten bersaing untuk merebutkan Scudetto dengan pesaing terdekatnya, AC Milan dan cuma AC Milan. Berbicara mengenai AC Milan, kebangkitan performanya tak lepas dari pengaruh seorang Stefano Pioli sebagai pelatih. Padahal mantan pelatih Lazio, Inter Milan, dan Fiorentina ini sebelumnya tidak pernah jadi pilihan utama bagi kalangan penggemar Milan. Alasannya,
Bukan hanya karena sejarahnya di Inter, namun karena Pioli selalu mendapatkan hasil yang pas-pasan dalam beberapa tahun terakhir karir kepelatihannya. Saat masih melatih Inter Milan, Pioli pernah mengalami 5 kekalahan dan 2 kali seri dalam 7 pertandingan yang dilakoninya. Rekor buruk juga menghantuinya tatkala melatih Fiorentina. Persentase kemenangan selama melatih Fiorentina hanya 36%, terburuk dalam 10 tahun terakhir. Namun Pioli membayar kepercayaan manajemen Milan yang menunjuknya sebagai pelatih. Tidak seperti pelatih sebelumnya, yakni Marco Giampaolo yang terlihat sangat sibuk dengan sistem serta berusaha mengganti pemain, Stefano Pioli mengubah sistem agar sesuai dengan para pemain. Ia mencoba menempatkan pemain yang paling cocok di posisi terbaiknya, alih-alih bersikeras menggunakan sistem tertentu dan memaksa pemain ke dalam sistem tersebut. Sebelum menjadi pelatih, Pioli juga pernah merasakan posisi sebagai pemain. Mungkin itu yang membuatnya menjadi sosok yang pangerten atau mudah memahami para pemainnya. Stefano Pioli memulai karirnya di Parma sebagai bek tengah. Ia juga pernah membela Juventus pada periode 1984 hingga 1987. Dan ia juga sempat memenangkan sejumlah trofi di sana. Setelah memperkuat si Nyonya tua, Pioli kemudian bermain untuk Fiorentina dan Verona di Serie A. Sebagai bek tengah, Pioli bukanlah pemain yang buruk meski tak pernah membela timnas utama Italia. Karirnya sebagai pemain lebih tenang untuk dijalani daripada saat ia mulai menjadi pelatih. Perjalanan karirnya sebagai pelatih dimulai dengan menukangi tim Primavera Bologna. Kemudian diikuti dengan melatih Chievo, Salernitana, dan pindah ke Modena. Tak ada catatan luar biasa selain menjuarai championship bersama tim Primavera Bologna. Pada tahun 2006, Pioli ditunjuk sebagai pelatih kepala di tim kota kelahirannya, Parma. Namun, ia dipecat setelah kalah 3-0 dari AS Roma yang membuat mereka jatuh ke peringkat kedua terakhir dan digantikan oleh Claudio Ranieri. Karir kepelatihannya terus mengalami performa yang naik turun hingga ia kemudian menjadi pelatih Lazio. Sama halnya dengan Simone Inzaghi, kemampuan melatih Pioli mulai membaik di ibu kota Italia. Ia berhasil membuat Lazio finish di urutan ketiga dan lolos ke Liga Champions pada musim pertamanya melatih. Tetapi, ia harus merasakan pahitnya mencari pekerjaan lagi setelah dipecat dari Lazio. Pada tahun 2016, Inter Milan menunjuknya sebagai pelatih. Ini menjadi kali pertama Pioli menunggangi tim sebesar Inter Milan di Serie A. Namun, berbagai masalah yang menerpa membuatnya harus cari kerja lagi. Fiorentina menjadi klub terakhir yang dibesut Pioli sebelum melatih AC Milan. Tidak ada ekspektasi yang berlebih saat ia mulai melatih Milan. Kedatangan Pioli seperti tak diharapkan, namun nyatanya sangat dibutuhkan. Tetapi sosok Pioli yang selalu belajar dari masa lalu membuatnya mampu memimpin Milan kembali bangkit. Di luar sepak bola, ia adalah sosok yang sangat dihormati. Bahkan seorang Zlatan Ibrahimovic mengakuinya sebagai pria yang cerdas dan baik dari segi kepribadian maupun sepak bola. Kalau Zlatan saja sampai bilang begitu, berarti Pioli ini memang kelewat bersahaja. Dan baik Simone Inzaghi maupun Stefano Pioli, mereka berdua telah memberikan pelajaran berharga lewat kisah perjalanan karirnya. Dari Simone Inzaghi dan Stefano Pioli kita belajar bahwa era Juventus telah berakhir dan saatnya kebangkitan duo Milan di Serie A.